nama saya Nur Safika, NIM 190461201015. Saya adalah mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Sebelum saya mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen karyawan dari sisi perusahaan. Untuk menciptakan sumber daya yang profesional, kunci utamanya terletak pada proses rekrutmen pada pelamar atau calon karyawan. Merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah perusahaan untuk melakukan penyaringan karyawan baru. Untuk itulah, proses rekrutmen karyawan dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin bergabung di perusahaan. Dalam perusahaan, proses rekrutmen menjadi salah satu proses yang penting untuk menentukan baik tidaknya pelamar. Terdapat sejumlah proses yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam merekrut sejumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, berikut ini adalah pengrekrutan karyawan dari sisi perusahaan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan. Perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu terkait adanya kebutuhan karyawan baru yang harus direkrut. Sebagai contoh nih, di sebuah perusahaan milik PLN membutuhkan manajer optimalisasi aset properti. Maka, sebelumnya tim HRD atau pengrekrut sudah menganalisis terlebih dahulu kebutuhan posisi yang diperlukan oleh PLN. Yang kedua, merencanakan proses pengrekrutan. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan harus menyusun perencanaan untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang diperlukan. Kita kembali ke contoh yang pertama ya. Pada pengrekrutan manajer optimalisasi aset properti, terdapat persyaratan umum. Yang pertama, usia maksimal 35 tahun. Yang kedua, IPK minimal 3,00 dan menguasai bahasa Inggris, baik lisan maupun tertulis. Dan untuk persyaratan khusus, yang pertama, pendidikan minimal S1 Marketing, Manajemen Bisnis, atau Manajemen Properti. Dan yang kedua, memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidang pengembangan bisnis dan pemasaran properti. Yang ketiga, memasang iklan lowongan kerja. Tim HRD dapat membuat pengumuman secara internal mengenai lowongan kerja baru untuk mendapatkan dari SDM yang sudah ada. Kemudian, pilih media untuk memasang iklan lowongan seperti media cetak atau online yang memiliki pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, tim HRD juga bisa menggunakan jasa portal khusus pencari kerja secara online seperti Jobstreet, Indojobs, atau Karir.com, dan lain sebagainya. Media sosial perusahaan juga dapat digunakan untuk menarik pelamar yang berkualitas. Misalnya, pada contoh tadi, pemasangan iklan lowongan kerja dapat dilihat di Instagram PLN yaitu PLN ID atau website www.pln.co.id. Yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan adanya iklan lowongan kerja yang efektif, maka lamaran kerja akan segera berdatangan. Sebelum itu, pastikan tim HRD telah menyiapkan kriteria pilihan untuk membantu proses eliminasi seandainya pelamar yang masuk terlalu banyak jumlahnya. Dan untuk mempersingkat proses, pelamar yang sesuai dengan kriteria dan memenuhi syarat dapat dihubungi melalui telepon atau SMS untuk memberitahukan jadwal wawancara yang telah ditentukan. Apa saja pertanyaan yang diberikan pada saat wawancara untuk calon pelamar? Yang pertama, tanyakan pertanyaan jebakan. Saat interview, minta mereka menjawab 5 pertanyaan yang mereka sukai dari pekerjaan atau perusahaan yang terakhir. Mintalah 1 jawaban yang umum dan 5 jawaban yang lebih spesifik. Cara ini bisa memberikan informasi kepada Anda apakah kandidat tersebut merasa tertekan dan menunjukkan tanda yang tidak baik saat menjawab atau sebaliknya. Ini menunjukkan kandidat tersebut merupakan calon karyawan yang memiliki wawasan dan pengalaman. Yang kedua, tanyakan bagaimana cara mereka menghadapi situasi sulit. Salah satu ciri karyawan yang tidak baik adalah selalu menganggap sebuah masalah disebabkan karena kesalahan orang lain. Tanyakan situasi seperti apa yang membuat mereka tidak nyaman atau yang tidak mereka harapkan. Dan bagaimana cara mengatasinya jika mereka memberikan jawaban yang mengindikasikan akan menyalahkan orang lain dan tidak mau mengakui kesalahan dirinya sendiri, maka itu bukanlah hal yang bagus dan Anda harus waspada pada kandidat yang seperti ini.
Selanjutnya, tanyakan mengenai masa depan. Tanyakan di mana mereka melihat diri mereka sendiri dalam 5-10 tahun mendatang. Pertanyaan ini bisa membantu Anda menilai apakah calon karyawan tersebut memiliki rencana dan bisa menjadi aset jangka panjang bagi perusahaan atau hanya asal menjawab saja. Memiliki karyawan potensial dengan pandangan masa depan yang jelas membantu Anda menilai apakah orang tersebut memang cocok untuk posisi yang dilamar itu atau tidak. Dan yang terakhir, cari tahu kepribadian kandidat. Ada orang yang memiliki pikiran terbuka dan mau menerima pendapat orang lain, namun ada juga orang yang berpikir bahwa pendapatnya adalah pendapat yang paling benar. Orang ego seperti itu biasanya tidak dapat diajak bekerja sama dengan lingkungan sekitarnya. Dengan menilai calon karyawan saat wawancara kerja, Anda bisa menentukan pilihan apakah orang tersebut cocok untuk perusahaan atau tidak. Jika cocok, Anda bisa menganalisa kelebihan serta kekurangan dari calon karyawan tersebut, mulai dari hasil tes pada saat wawancara, melihat sertifikat, ijazah, dan lain sebagainya. Baik, untuk proses yang terakhir yaitu menerima karyawan baru. Akhir dari proses rekrutmen adalah menyambut karyawan baru perusahaan dengan ramah, karena impresi pertama yang baik akan menentukan hubungan kerja yang baik pula. Ajaklah karyawan baru untuk berkeliling dan memperkenalkannya dengan beberapa karyawan lain untuk membantu karyawan baru tersebut merasa diterima dengan baik. Begitupun dengan contoh yang tadi, maka setelah melewati proses seleksi dan wawancara calon karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan PLN, yaitu manajer optimalisasi aset properti, dapat diterima di perusahaan milik PLN tersebut. Jadi, setiap perusahaan pasti membutuhkan karyawan berkualitas yang mampu bekerja dengan maksimal sesuai dengan job desk-nya. Selama ini, kualitas karyawan ditentukan dari tahapan ataupun prosedur penerimaan atau proses rekrutmen karyawan. Melalui proses rekrutmen karyawan yang baik, maka tidak mustahil untuk Anda mendapatkan karyawan yang berkualitas pula. Oke, cukup sekian video kali ini. Thank you for watching. Dah, assalamualaikum.